Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Haryadita. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada yang melaksanakan kegiatan KKN PPM UGM tahun 2021 periode 2 Juli Agustus di Desa Serut dan Hargomulyo. Untuk saya sendiri melaksanakan KKN di Desa Serut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada saudara sekalian yang khususnya untuk peternak atau masyarakat pada umumnya sebenarnya. Nah, dengan tujuan nanti dengan ilmu ini sedikit banyak dapat menambahkan informasi, menambahkan wawasan dan keterampilan warga, dan untuk jangka panjangnya ini apabila informasi ini dipraktekkan dengan baik, maka insya Allah dapat menaikkan perekonomian warga seperti itu. Nah, langsung saja saya akan share screen terkait materi yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi topik dari materi pada siang hari ini, yaitu terkait pelatihan penggembukan domba secara intensif tanpa ngarit. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini merupakan proker atau program kerja unggulan dari tim KKN kami, yang mana dengan program ini diharapkan nanti dapat meningkatkan perekonomian warga, baik itu di Desa Serut maupun di Sargabunyo. Nah, di sini saya mengambil judul pelatihan penggembukan domba secara intensif tanpa ngarit disusun oleh Kevin Haryadita dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita masuk slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan penggembukan domba secara intensif itu? Jadi secara sederhana, penggembukan domba secara intensif itu merupakan pemeliharaan hewan ternak komoditas domba seperti yang ada di gambar ini yang dilaksanakan di dalam kandang, jadi tidak diumbar. Nah, dengan tujuan untuk menaikkan berat badan semaksimal mungkin selama kurang lebih 2-3 bulan atau 60 hari, atau bisa diartikan juga 8 minggu, 56 hari. Dengan pemberian pakan secara teratur dan juga terukur. Nah, perlu digarisbawahi bahwa penggemukan ini dilakukan secara teratur, pemberian pakannya secara teratur dan secara terukur. Jadi tidak sekedar asal-asalan seperti itu. Nah, di sini saya juga menambahkan keterangan penting di mana berbunyi keuntungan terletak pada kenaikan bobot ternak. Nah, itu maksudnya gimana, Mas? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, adapun beberapa aspek penting dalam program ini atau penggemukan domba ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah aspek bakalannya atau bibitnya. Jadi kita mengambil bakalan nanti itu ada kriterianya, jadi tidak bisa kita asal mengambil bakalan dari berbagai macam ternak seperti itu. Kemudian juga kebutuhan pakannya kita juga harus memperhatikan dengan baik, dan terakhir itu cara pemberian pakannya. Nah, langsung saja kita masuk slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah pemilihan bibit atau bakalan. Jadi bibit di sini itu memiliki kriteria khusus ya, saudara sekalian, karena memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka segala sesuatunya itu juga harus khusus dan teliti seperti itu. Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu jenis kelaminnya, yaitu kelamin betina. Nah, di sini kenapa dipilih kelamin betina? Karena domba dengan jenis kelamin betina itu harganya relatif stabil, kemudian kenaikan berat badannya seragam, dan juga gerakannya lebih terbatas, sehingga energinya tidak banyak terbuang sia-sia. Jadi bisa dialokasikan untuk menaikkan berat badan atau bobot badan. Kemudian pemilihan bakalan disarankan dengan jenis sebagai berikut, yaitu DEG, jantan bertanduk kecil, dan betina tidak bertanduk, ekornya panjang dan lebar karena menampung banyak ternak. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke sejenis-jenisnya, ini yang saya maksud adalah jenis atau bangsanya. Jadi domba itu punya banyak sekali jenis, namun biasanya untuk yang pengumuman itu ada jenis-jenis tertentu yang memang untuk pengumuman. Namun sebelumnya saya ingin menambahkan di sini, sebelum kita masuk ke jenis, kita masuk dulu ke umur, ke umur. Sebenarnya untuk umur itu sangat relatif, bisa sekitar 3-4 bulan, itu yang biasanya sering digunakan sebagai bakalan. Ya mungkin 3-6 bulan nggak masalah ya. Jadi belum poel ya. Terus berat bobot ternaknya itu sekitar 8-11 kilo atau 12, tidak apa-apa.
Nah, kenapa kita memilihnya 3 sampai 6 bulan dan berat badannya 8 sampai 12 kilo? Jadi untuk umur ini sebenarnya relatif ya. Terkadang umur 5 bulan ada yang bobotnya sudah 10 kilo, umur 6 bulan malah bobotnya 8 kilo. Itu tergantung dari sananya, dari penyedia bibitnya. Namun yang paling penting itu adalah berat badannya. Nah, jadi berat badan itu kenapa 8 sampai 12 kilo? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa keuntungan dari program pengemukan domba ini bukan terletak pada hewannya atau ternaknya, tapi terletak pada kenaikan berat badannya. Jadi semisal kita sama-sama atau sama-sama mendatangkan ternak dengan berat badan yang tinggi maupun rendah, itu pada akhirnya yang digunakan itu kenaikannya. Jadi misal kita mengambilnya itu yang 10 kilo sampai 15 kilo, itu memang pada akhirnya yang kita ambil keuntungannya itu dari kenaikan berat badan dari kedua ternak tersebut, seperti itu. Jadi semisal kita ngambilnya itu dari awal itu modalnya itu ternak yang berat badannya tinggi, itu otomatis biaya yang dibutuhkan untuk membeli ternaknya itu tuh lebih tinggi gitu. Jadi ini lebih ke arah modalnya gitu. Nah, karena keuntungannya itu tidak terletak pada ternaknya tapi kenaikannya, maka ya kita ambil ternak yang memiliki berat badan yang kecil saja gitu. Jadi karena sama-sama mendatangkan keuntungan, ya kita ambilnya yang ternak dengan berat badan kecil saja, 8 sampai 12 kilo. Kalau di atas 12 kilo itu ya bisa saja nanti misal dimulai dari bobot 15 kilo, cuman untuk modal awalnya itu tentu saja lebih besar dibandingkan kita mengambil ternak yang berat badannya kisaran 8 sampai 12 kilo. Jadi ya gimana ya, sederhananya itu karena yang kita kejar itu kenaikan berat badan, ya sudah kita untuk startnya kita ambil bakalnya itu yang berat badannya kecil saja gitu, karena kecil maupun besar nanti ya tetap aja keuntungan itu didapatkan dari kenaikan berat badan. Nah, ketika kita mengambil ternak yang sudah berat badannya tinggi, otomatis modal awalnya itu juga lebih besar dibandingkan ternak yang berat badannya lebih sedikit atau lebih kecil, seperti itu 8-12 kilo. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menggemukkan domba ini bakalannya juga tidak boleh sembarangan, tetapi juga ada beberapa jenis atau bangsa domba yang memiliki kualitas genetik yang lebih baik tentunya untuk program penggemukan ini. Nah, salah satunya yaitu DEG atau domba ekor gemuk. Nah, adapun ciri-ciri dari domba ekor gemuk yaitu jantannya bertanduk kecil dan betina tidak bertanduk. Ekornya panjang dan lebar karena menampung banyak lemak. Nah, ini mungkin sering dijumpai Bapak Ibu sekalian ya di pasar dan di warga sekalian, itu adalah beberapa yang punya seperti itu. Nah, di sini ciri khas paling utama dari DEG itu ya ekornya gemuk, itu aja sebenarnya kalau mudahnya gitu. Nah, pastikan yang dipilih yang betina dengan kriteria berikut. Nah, selanjutnya yaitu terkait pemilihan bibit atau bakalan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita masih membahas terkait jenis. Di sini jenis kedua yaitu DET atau domba ekor tipis. Nah, di sini jelaskan bahwa domba ekor tipis itu memiliki ciri-ciri yaitu berupa bulu badan yang berwarna putih, terdapat belang-belang hitam di sekitar mata, hidung atau bagian lainnya. Dan domba jantan memiliki tanduk melingkar sedangkan betina tidak bertanduk. Nah, mudahnya itu bisa kita lihat di gambar ini. Ini juga sering kita jumpai di ternak-ternak warga di pasar juga seperti itu. Domba, maksud saya domba ekor tipis itu seperti ini. Jadi ciri khas yang paling menandai bahwa itu DET itu ya ini, ada belang-belang hitam di sekitar wajah atau hidung yang bisa kita lihat. Dan tentu saja karena ekornya di sini domba ekor tipis, ya ekornya tidak sebesar yang domba ekor gemuk. Nah, selanjutnya yang terbaik juga bisa menggunakan domba merino. Nah, domba merino ini sangat khas sekali ya, terkenal dengan bulunya yang sangat tebal, tutup wool yang cukup tebal dan merata, dan domba jantan bertanduk besar dan membelit, tetapi domba betina tidak bertanduk. Nah, ini jelas ciri khasnya, woolnya. Cuman mungkin ini domba merino ini karena merupakan domba yang bisa diartikan domba kesayangan juga dan juga dipelihara untuk koleksi, ini mungkin agak mahal, tapi banyak yang melakukan penggemukan domba merino itu di Jawa Timur terutama ya. Nah, selanjutnya karakteristik domba yang bagus selanjutnya yaitu untuk penggemukan, saya bakal yang bagus penggemukan yaitu sehat, mata bersih. Apabila domba itu sehat, bisa dicirikan matanya bersih, seperti itu penjelasannya, dan juga bulunya itu biasanya bersih, gerakannya lincah, seperti itu. Dan tentu saja tidak lupa pastikan untuk bertanya kepada penyedia bibit bahwa sudah diberikan obat cacing terlebih dahulu sebelum kita beli. Nah, ini bisa dilihat domba-domba yang sehat.
Dan domba itu sebenarnya untuk jenisnya itu tidak harus 3 tadi, cuman agar hasilnya itu maksimal, saya sarankan menggunakan 3 jenis domba tadi. Ini menggunakan domba yang campuran ya, mungkin ada domba priangan, maksudnya ada domba Jawa dan seterusnya. Tapi yang bagus ya 3 itu tadi. Nah, aspek selanjutnya yaitu terkait kebutuhan pakan. Jadi memang pakan ini memegang peranan yang sangat besar dalam proses pengemukan domba. Selain dari bakalan, modal terbesar itu sebenarnya juga di pakannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kebutuhan pakannya itu ada banyak penjelasan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apabila nanti masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke saya atau diulang-ulang videonya. Dan mohon maaf apabila saya menjelaskannya terlalu cepat atau apa, karena ini direkam, jadi nanti bisa ditanyakan di akhir seperti itu ya, ketika ini disampaikan ke warga. Jadi terkait kebutuhan pakan, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan atau target capaiannya kita. Nah, karena ini penggemukan, berarti tentu saja target capaiannya itu terkait kenaikan berat badan. Maka dari itu, pertama kita tentukan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, keuntungan yang maksimal, maka kita menargetkan atau target capaian kenaikan badannya itu sekitar 0,5 sampai 1 kg per minggu. Sebenarnya bisa lebih, cuman untuk di awal kita tidak perlu tinggi-tinggi, 1 kilo saja itu sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah menetapkan target capaian, selanjutnya yaitu kita menghitung kebutuhan total pakan ternak per hari. Jadi berdasarkan ilmu pemeliharaan domba dan juga berdasarkan perhitungan pakan, ransum pakan itu pada umumnya ternak itu mengkonsumsi pakan itu sebesar 5% dari bobotnya, dari bobot ternaknya. Jadi misal ternak itu bobotnya 10 kilo, maka setiap hari dia itu makan kurang lebih 5% dari bobotnya itu, kurang lebih setengah kilo, 5% dari 10 kilo, seperti itu. Dan ini juga berlaku di komoditas-komoditas lainnya, yaitu dia pada saat segini ini 5% itu asfet atau pakan, total pakan yang benar-benar pakan yang diberikan itu sekitar 5% ini. Sapi pun juga demikian. Nah, nanti di sini masih jika lebih jika dibedah lebih detail lagi ini nanti masih dibagi lagi dengan berat kering dan sebagainya. Tapi kita ambil yang sederhana saja, 5% dari bobot ternak. Kemudian juga tidak lupa perbandingan hijauan dan konsentrat. Ini juga sangat penting. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Sebenarnya hijauan itu apa, konsentrat itu apa? Ya, hijauan itu pada dasarnya segala jenis pakan yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat sebenarnya, lebih ke sebagai serat. Mohon maaf. Selain karbohidrat juga serat. Nah, ini sebagai serat karena di dalam ternak ruminansia itu kan terdapat rumen yang isinya mikroorganisme. Itu mikroorganisme itu butuh yang namanya serat-serat yang terdapat pada hijauan untuk terus bereproduksi, untuk terus mencerna, sehingga hasil cernanya itu, hasil pencernaan itu dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia. Jadi ternak ruminansia itu tidak sama seperti kita yang kita makan langsung bisa diserap ke tubuh, tapi perlu bantuan bakteri. Nah, bakteri itu makannya dari hijauan. Nah, selanjutnya ya, hijauan ini pada dasarnya semua segala jenis hijauan, baik yang segar maupun kering. Nanti saya akan jelaskan lagi. Terus pakan yang selanjutnya yaitu konsentrat. Nah, konsentrat ini sebenarnya semacam pakan yang bernutrisi tinggi, yang bergizi tinggi, kalau mudahnya seperti itu. Nah, konsentrat ini terdiri dari sumber-sumber energi seperti jagung, bekato dan sebagainya, dan juga sumber-sumber protein seperti bunggil kedelai, bunggil kopra dan semacamnya. Dan itu diransum sedemikian rupa sehingga dapatkan formulasi yang pakan yang benar-benar gizinya sangat tinggi. Nah, inilah yang akan memacu kenaikan berat badan. Nah, perlu diperhatikan bahwa perbandingannya juga tidak boleh asal, saudara sekalian, harus mematuhi aturan, yaitu 60/20. Jangan lebih, jangan 50/50 atau bahkan konsentratnya kadang lebih tinggiin supaya cepat gemuk. Konsentrat tinggi itu bahaya, karena ketika konsentratnya itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka bisa menyebabkan ternak itu keracunan. Jadi harus sesuai aturan. Nah, paling bagus itu 60/40, 60 untuk hijauan dan 40 untuk konsentrat. Nah, cara perhitungannya gimana, Mas? Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Semisal bobot ternak domba yaitu 10 kilo, kita punya ternak 10 kg. Nah, maka kebutuhan pakan perharinya yaitu ya udah kita hitung aja 5% dikali 10 kg, yaitu setengah kilo per hari, atau ternak itu mengkonsumsi pakan 500 gram. Nah, terus bilang, loh, apa nggak terlalu sedikit?
Nah, uh, banyak yang bertanya, 500 gram itu kan sedikit banyak. Ya sudah, saudara praktekkan saja, coba ditimbang gitu. Kebutuhan itu benar-benar ya, kalau ditimbang itu berapa seharinya kebutuhannya. Nah mungkin, lah saya kalau ngasih pakan itu banyak ya, kan ngarit terus banyak. Nah, di sini kita tidak berfokus pada kuantitas, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita tidak berfokus pada memberikan pakan ternak yang banyak, tapi kita memberikan pakan ternak yang cukup akan kebutuhannya dan itu bernutrisinya tinggi dan menghasilkan produk berupa daging yang tinggi. Itu kuncinya. Jadi kita tidak berfokus ke kuantitas atau volume pakannya, tapi ke kualitasnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi ketika sudah diketahui, oh ternyata ternak dengan bobot 10 kg itu per hari butuh 500 gram. Nah, berarti karena kita tadi tahu perbandingan hijau dan konsentrat 60 banding 40, maka kita tahu, oh berarti hijaunya gampang, hijaunya tinggal dihitung 60% dikali 500 gram, itu sebesar 300 gram per hari untuk hijauan, dan untuk konsentratnya yaitu 40% dikali 500 gram atau 200 gram per hari, seperti itu. Ini gampang ya. Nah, selanjutnya pakan yang direkomendasikan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, bobot kenaikan berat badan atau bobot badan setengah sampai 1 kg per minggu, maka pakannya pun juga harus khusus, saudara sekalian. Nah, pakan terbaik dari hasil riset kami, hasil penelitian, hasil riset jurnal, hasil mencari literatur, hasil baca, dan hasil kuliah kami selama ini, dan juga banyak sekali peternakan-peternakan yang sudah kami kunjungi, itu ya pakan yang memberikan hasil yang terbaik itu ada dua, yaitu hijauannya berupa kangkung kering dengan protein kasar 12% dan juga konsentratnya itu dengan pK 18%. Ini merupakan informasi yang sangat mahal karena ini tidak dicantumkan di buku atau di informasi di internet, tapi ini hasil dari riset, hasil dari penelitian ilmiah dan juga akademis. Tentu saja ini bisa saudara sekalian dapatkan dengan gratis di program KKN ini. Jadi kangkung kering itu seperti apa? Nah, ini bisa dilihat kangkung kering ini seperti ini. Dan kangkung kering ini bisa didapatkan hampir setiap ini ya, di sepanjang tahun ada gitu kangkung kering ini. Nah, mungkin kalau di Jogja itu agak susah, tapi bila warga itu menghendaki bisa cari di internet segala macam gitu. Itu masih bisa. Atau jika partai besar itu bisa berasal dari Jawa Timur atau dari Jawa Barat, itu banyak yang menjual partai besar 1 ton seperti itu. Kemudian konsentrat ini sebenarnya banyak disediakan di daerah Istimewa Yogyakarta itu, atau di Gunung Kidul juga mungkin beberapa ada. Cuman kalau yang bagus itu bisa ambil di daerah Sleman. Nah, ini 2 pakan ini. Jadi ini sebagai hijauannya, ini sebagai konsentrat. Terus kan ini kering Mas, emang ada gizinya. Nah, tidak perlu diragukan lagi karena ini sudah diteliti, dianalisis proksimat, memiliki pK yang sangat tinggi 12%. pK ini sebenarnya proteinnya, protein kasarnya itu 12%. Jadi protein inilah yang akan memicu kenaikan berat badan gitu. Nah, ini ibarat kata gizi yang bisa menaikkan berat badan sangat cepat itu protein, tapi juga harus terukur, tidak bisa asal gitu. Jadi 12-18 ini yang sudah ideal. Kemudian cara pemberian pakan. Nah, adapun cara pemberian pakan setelah kita ketahui, oh ternak itu butuh sekian per hari, maka cara berinya gimana? Nah, ini cara pemberian pakan itu dilakukan 4 kali sehari. Nah, jadi dilaksanakan pukul 8 pagi, 12 siang, 4 sore, dan 8 malam. Dan ini kenapa harus 4 kali? Ya, karena ternak itu dalam mencerna itu tidak bisa langsung sekali sehari terus begini. Gampangannya ketika ternak itu diberikan 1 kali sehari itu kualitas dalam mencerna itu akan menurun. Maka dari itu dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi ada pagi dan juga energinya pun juga, energi yang digunakan pun juga akan lebih merata seperti itu. Jadi dilakukan 4 kali dan kenaikan berat badannya itu juga akan lebih harmonis seperti itu ya. Jadi lebih ibaratnya itu lebih merata ketika kita diberikan selama 4 kali. Dan kerja dari mikroorganisme pun juga akan lebih efisien dan lebih efektif apabila dilaksanakan 4 kali. Dan ingat, ini dilaksanakan harus teratur. Apabila kita menghendaki kenaikan berat badan yang teratur, maka kita memberian pun juga harus teratur dan tepat waktu. Maksudnya untuk pemberian minum dilakukan secara ad libitum. Ad libitum maksudnya tidak terbatas, jadi dikasihkan terus menerus. Jadi kalau habis diisi atau air yang mengalir terus seperti itu. Dan juga tentu saja sering diganti, maksudnya wadahnya atau sering dibersihkan, jadi tidak banyak penyakit dalamnya.
dan juga ditambahkan dengan vitamin sesuai dosisnya. Jadi saya tidak bisa mematok vitaminnya sekian, karena banyak jenis vitamin yang memiliki dosis yang bermacam-macam pula, dan itu bisa dilihat di keterangan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait analisis keuntungan. Nah, kenapa ini sebenarnya informasi berharga? Karena nanti saudara akan lihat betapa profitable dan menguntungkannya usaha pengemukan domba ini. Nah, pertama kita lihat dulu dari modal awal ya di sini. Jadi kita lihat dari harga bakalan. Jadi berdasarkan riset, harga bakalan ternak domba itu sekitar 43.000 per kilogram di daerah istimewa Yogyakarta untuk bobot hidupnya. Ini untuk ecer. Jadi kita beli 1-2 gitu harganya 43.000 per kilogram berat badan. Jadi kalau 10 kilo ya berarti 430.000. Kemudian untuk grosir, jadi kita belinya satu truk gitu, satu red itu biasanya 39.000, ada yang 38.000 tergantung gitu. Ini untuk grosir. Dan tentu saja harga ini sangat mempengaruhi keuntungan nantinya. Gitu. Selanjutnya harga pakan untuk kangkung kering itu di daerah istimewa Yogyakarta sekitar 3.200, tapi kalau beli 1 ton itu bisa dapat 2.800, bahkan ada yang 2.500. Tentu saja keuntungannya akan sangat tinggi nantinya. Itu monggo, itu usaha dari Bapak Ibu sekalian untuk mencari, dan juga nanti tergantung dari skala usahanya. Kemudian konsentratnya PK18 itu biasanya itu rata-rata harganya 5.000 per kilo. Ini agak mahal karena memang proteinnya tinggi. Terus harga vitamin biasanya 55.000 per botol. Nah, di sini saya akan menjelaskan berapa sih Mas ketika keuntungan untuk memelihara domba 20 ekor dan juga modalnya. Di sini saya akan menjelaskan gambarannya saja ketika mungkin ada suatu warga atau tidak, dan ini usaha ini sebenarnya tidak harus dilaksanakan perorangan, tapi juga bisa secara kelompok gitu. Karena nantinya semakin besar gitu kan. Nah, jadi monggo gitu. Ada yang perorangan bisa, kalau per kelompok terus nanti di scale up bareng atau dibesarkan bareng-bareng itu bisa jadi kelompok ternak. Nah, keuntungan pemeliharaan domba 20 ekor di sini. Oke, kita hitung dari biayanya dulu. Kita beli bakalannya 20 ekor. Misal kita ambil beratnya 10 kilo rata-rata. Berarti kan 20 ekor dikali 10 kilo dikali harganya. Nah, di sini kalau misal beli 20 itu udah bisa dapat harga grosir atau satu rit gitulah, satu truk gitu, dari 39.000. Jadi modalnya 20 kali 10 kali 39.000. Itu sekitar 7.800.000 untuk membeli bakalan. Nah, selanjutnya pakannya gimana? Ya, pakannya cara ngitungnya kayak tadi gitu. Jadi untuk hijauannya berarti 60%, ya kan? Karena 60 banding 40 dikali 5% atau kebutuhan pakan per hari per ekor dikali BB rata-rata, karena itu berarti yang 10 kilo tadi, dikali jumlah ternaknya dikali lama pemeliharaannya, yaitu sekitar saya ambilnya 56 hari karena lebih enak per minggu di 8 minggu dikali harga pakan. Nah, saya jelaskan ini 60% itu hijauannya, jadi perbandingan hijauan sama konsentratnya. Karena kan kita di sini menghitung hijauan, maka 60% dikali 5% itu yang tadi kayak lagi yang kebutuhan per harinya. Jadi 60 dari 5% itu berapa nanti. Terus dikalikan berat badannya 10 kg, dikalikan karena ada 20 ekor, maka dikalikan 20 ekor ternak dikali jumlah harinya. Terus dikali harganya 3.200. Jadi didapatkan pakan hijauan itu selama pemeliharaan 8 minggu itu sekitar 1.075.200. Nah, kalau masih bingung nanti dipahamin lagi, nanti pasti bisa. Ini mudah sebenarnya. Saja saya jabarkan panjang seperti ini biar lebih terlihat secara keseluruhan ini dari mana gitu. Terus konsentrat juga sama. Jadi kata perbandingannya 60-40, berarti ini 40%-nya dari sekian. Jadi didapatkan konsentratnya itu dengan total 1.120.000. Nah, ini sebenarnya hitungannya mudah, bisa saudara sekalian pahami. Jadi berat badannya itu rata-rata berapa, atau mau di jumlah total juga bisa. Jadi jumlah berat badannya di total terus dikali lama peliharaan langsung dikali harga bangun juga bisa. Jadi timbangi satu-satu terus nanti baru dikalikan 60% kali 5% dikali ini total ini dikali harinya dikali harganya, itu bisa. Tapi kalau misal mudah, belinya bilang ke orang penjual bibitnya mau rata-rata 10 kilo, ya udah berarti tinggal 10 dikali 20 ekor berarti dikali 200 ekor dikali ini depan ini. Ini nanti bisa disesuaikan lah jumlahnya ternaknya berapa, ini tinggal masukin rumus ini saja juga udah bisa gitu. Dan vitaminnya di sini kita cukup pakai 4 botol saja, saya rasa sudah cukup, itu menghabiskan uang 220.000. Nah, setelah kita menghitung biaya modalnya, sekarang adalah penjualannya. Nah, besar keuntungan itu dilihat dari ini nanti.
Misal dalam 56 hari, dalam 8 minggu, ternak rata-rata bisa naik 8 kg. Gitu ya. Misal 1 kg naiknya itu 1 kg per minggu lah gitu ya. Maka besar penjualan yang didapatkan yaitu, nah jadi karena tadi itu naiknya 8 kg, per minggunya naik sekilo, berarti maka bobot awalnya kita jumlahin dulu dengan pertambahannya. Nah, misal kita kan punya 20 ekor, berat tiap-tiap ternak itu taruhlah naiknya 1 kilo, ya udah berarti dari berat awalnya 10 kg ditambah 8, jadi kan ada 18 kilo kan. Ya, per ternaknya itu setelah dipelihara 8 minggu itu jadi 18 kilo, yang awalnya 10 kilo itu maksudnya kayak gitu. Nah, 18 kilo ini dikali 20 ternak. Nah, maka diperoleh total bobot badan 20 ekor itu sebesar 360 kg. Atau juga bisa ditimbangi satu-satu sebenarnya. Itu juga lebih uh, uh, jadi lebih datanya itu lebih real gitu, lebih nyata gitu. Tapi ini hanya permisalan saja gitu. Jadi didapatkan total bobot hidup itu 360 kg dari 20 ekor. Nah, jika harga per kilogram jual itu sebesar 43.000, nah untuk daerah istimewa Yogyakarta itu biasanya sekitar 43 sampai 45.000 untuk dijual gitu ya di peternak, di warung-warung, rumah makan gitu seperti itu. Kalau bisa langsung ke tangan pertama atau langsung ke restorannya itu biasanya lebih mahal, bisa 45.000, bisa 47.000. Tapi untuk biasanya di belantik broker gitu, makelar ternak biasanya di 43.000. Maka ya udah kita kalikan aja total berat badan 20 ekor tadi 360 kg dikali 43.000, maka didapatkan penjualan atau omset sebesar 15.480.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai penjualan, maka untuk mencari keuntungannya tinggal kita kurangi dengan modal awalnya, yaitu penjualan dikurangi modal. Penjualan dikurangi tadi, modalnya dari mana? Dari bakalan, hijauan, konsentrat, dan vitamin yang tadi dijumlahkan. Jadi dapatkan nilai 15.480.000 dikurangi modal awal 10.215.200. Maka didapatkan nilai sebesar 5.264.800. Ini adalah keuntungan bersihnya. Nanti masih dikurangi itu saja dengan tenaga dan sebagainya, listrik dan sebagainya. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui keuntungannya, oh dari 20 ekor ini ternyata dapat untung 5 juta. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita coba menghitung, analisis gimana kalau ini di scale up, dibesarkan gitu kapasitasnya, itu bisa banget. Caranya gini. Nah, tentu saja nilai 5 juta ini relatif ya. Jadi ada sebagian kalau misal memeliharanya dengan baik dan benar bisa dapat 5 juta dari 20 ekor. Tapi kalau dan itu juga dipengaruhi dengan pakannya, dengan harga bakalannya, dan harga jualnya juga sangat mempengaruhi. Tapi taruhlah kita dapat 5 juta gitu dari 20 ekor. Maka kita bisa scale up, kita bisa ngereng-reng, bisa memperkirakan, oh kalau dinaikkan jumlah ternaknya itu berapa untungnya, itu bisa. Jadi di sini jadi berdasarkan analisis tersebut, besar keuntungan total dari pemeliharaan domba sebanyak 20 ekor yaitu 5.264.800. Nah, maka per ekornya itu kita bisa hitung untung per ekornya berapa selama 2 bulan itu ya. Tinggal 5 juta dibagi 20 ekor. Maka per ekornya itu didapatkan sekitar 263.240 per ekornya. Jadi ini untung per ekor. Nah, kalau kita misal mau memelihara 100 ekor, untungnya berapa? Ya udah tinggal ini dikali 200 ekor. 100 ekor mas saya didapatkan 26.324.000 selama 2 bulan itu. Nah, ini tinggal dikali saja. Kalau 1000 ekor ya dikali lagi. Ini dikali 1000 gitu. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, jadi ini informasi yang ingin saya berikan. Nah, pada dasarnya ini bukan untuk apa ya? Ini tuh sebenarnya hanya sebatas informasi saja kepada warga, dan kami sangat tahu bahwa salah satu keterbatasan warga dalam melakukan aktivitas atau penggemukan domba ini adalah terkait modal biaya. Namun paling tidak kita memberikan sebuah informasi yang mana ini nanti bisa ditindaklanjuti dalam konsep misal berkelompok seperti itu. Jadi dibuat sebuah semacam kelompok ternak atau apa dengan modalnya itu urunan, patungan, atau syukur-syukur ada modal dari pemerintah atau swasta sehingga bisa dilaksanakan program ini. Yang jelas kami memberikan ilmu yang sangat bisa diterapkan dan sudah terbukti menghasilkan keuntungan, dan sudah banyak sekali peternakan-peternakan model seperti ini di kabupaten-kabupaten lain, seperti contohnya Kabupaten Bantul. Itu sudah sangat banyak konsep pemeliharaan domba, penggemukan domba ini yang menghasilkan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu sudah banyak. Apalagi di daerah Jawa Timur sana itu sudah miliaran industri seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah ilmu yang kami rasa cukup bermanfaat dan cukup ekonomis sekali gitu. Sangat dapat meningkatkan dari sisi ekonomi warga. Nah, mungkin untuk modal itu memang tidak terbilang
kecil, cuman apabila ini diterapkan itu sangat-sangat menjanjikan dan menguntungkan, dan ini merupakan industri yang tidak akan pernah padam seperti itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, sedikit banyak membantu warga, dan apabila diterapkan insya Allah bisa menghasilkan, dan saya juga akan ikut senang seperti itu. Nah, sekian pelatihan pengemukan domba secara intensif tanpa mengarit dari saya, Kevin Hardita. Apabila banyak salah kata, sikap, dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.